Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an perkata kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji suratul Baqarah pada ayat yang Ayo ini, ayo. ke-243. Gedeannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Pada ayat-ayat sebelumnya, yang terakhir kita kaji adalah tentang hukum-hukum berkeluarga. Terakhir itu tentang perceraian. Sebelum tentang keluarga, Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pribadi-pribadi yang baik. Jadi mulai pribadi yang baik, menghindari yang namanya khamar, judi dan seterusnya. Kemudian bagaimana pribadi-pribadi yang baik itu menyatu dalam keluarga, memilih pasangan, bagaimana kemudian bergaul suami istri,
sampai kemudian perceraian. Ya, semua sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang akan kita kaji ini, rangkaian ayat nanti adalah tentang jihad fisabilillah. Yaitu bagaimana keluarga-keluarga ini terhimpun di dalam satu masyarakat, satu kaum yang kemudian tentunya saling melindungi, saling bekerja sama, ya, agar kemudian tercipta kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang berdaulat, bermartabat, dan terhormat, begitu. Maka kemudian dimulai dengan alam taro. Ini sangat indah sekali ya. Ini memang ya tidak ada yang sanggup untuk menandingi Al-Quran ya. Di samping sastranya yang sangat indah, ya juga kandungannya itu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro. Ya, ini dimulai dengan alam taro. Ini ada beberapa surah dalam Al-Quran itu dimulai dengan alam taro. Ada sesuatu yang luar biasa setelah alam taro itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tentang pasukan gajah itu di surah Al-Fil, surah Al-Fil. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan? Ini pertanyaan litta'ajjub. Jadi ada sesuatu yang luar biasa ini. Tidaklah sampai kepada engkau, wahai Muhammad, dalam pengertian yang lain. Ilal ladzina kharaju, kepada orang-orang yang mereka keluar. Yang mereka itu keluar min diyarihim, dari kampung halamannya. Wahum, dan sedangkan mereka itu ulufun, jumlahnya banyak sekali, disebut ribuan. Ribuan itu ya bermakna sangat banyak. Ya, kalau banyak itu biasanya ribuan itu udah banyak itu jumlahnya. Kemudian menurut keterangan salah satu dari kitab tafsir disebut 70.000. 70.000. Ya, bisa dilihat di kitab Soffatut Tafasir. 70.000 jumlahnya. Ya, kurang lebih segitu. Hadharul mauti, mereka keluar karena takut mati. Jadi ini adalah pada masa Nabi Hizqil. Hizqil, ha zai qaf ya lab. Hizqil. Nabi Hizqil ini adalah nabi pemimpin kaum Bani Israel ketiga sepeninggal Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa alaihissalam ya setelah mengalahkan Firaun ya memimpin kaum Bani Israel, kemudian beliau wafat diganti oleh Yusha' bin Nun. Kemudian Yusha' bin Nun wafat diganti oleh Kalib nabi. Dan kemudian yang ketiga ini adalah Hizqil. Jadi generasi ketiga setelah Nabi Musa alaihissalam. Nah, pada masa Nabi Hizqil itu, ini ada dua penafsiran ini ya. Ini kalau penafsiran yang saya sampaikan yang pertama dari kitab Tafsirul Jalalain. Itu adalah ada peristiwa wabah penyakit menular, yaitu ta'un. Penyakit menular ta'un yang menimpa kaumnya Nabi Hizqil. Maka ya sebagian besar kaumnya itu kemudian keluar dari kampung halamannya, padahal dilarang oleh nabinya. Ya, kalau terjadi peristiwa pandemi atau endemi itu ya, maka orang-orang yang kena pandemi itu ya, kaum yang kena pandemi itu harus tetap di posisinya, tidak boleh keluar, dan yang di luar jangan masuk. Jadi supaya nanti tidak menular kemana-mana, ya, dan kemudian ya ada ya kalau tidak kuat ya meninggal, tapi kan di situ saja. Kalau kuat menjadi kebal gitu. Maka intinya adalah ketika ada pandemi, masyarakat
tetap pada posisinya, yang luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Maka kemudian pendapatnya Imam Syafi'i hukumnya wajib. Hukumnya wajib itu. Bagi yang keluar berarti apa? Dia berarti melanggar. Karena nanti akan menimbulkan madorot yang lebih banyak lagi. Bisa kemana-mana. Madorotnya lebih besar. Hukumnya wajib kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik keluar itu hukumnya makruh. Makruh yang sangat istilahnya apa ya? Syad. Makruh yang mendekati haram. Nah ini karena pada takut mati orang-orang itu, kemudian mereka keluar, gitu ya, menyangka kalau nanti bisa apa ya, pokoknya karena takut mati akhirnya panik itu keluar, itu jumlahnya sampai 70.000. Nah berarti mereka tidak taat kepada nabinya. Ya. Mereka takut mati meninggalkan, ya ada yang di dalam, tapi sebagian besarnya keluar sampai 70.000 itu. Takut mati mereka. Ya kalau panik begitu ya. Padahal mati dan hidup itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa gitu ya. Yang mematikan adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah. Kalau kita tadi zikir Asmaul Husna adalah Al-Muhyi, Al-Mumit. Allah Maha menghidupkan, Allah juga Maha mematikan. Nah, ini kisah Bani Israel itu memang dulu kontan. Ya, kalau ada langsung diberi kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi pelajaran untuk Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan kaumnya, umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Maka alam taro tadi. Ya, supaya kita perhatikan ke sana. Ini perintah jihad dimulai dari kesadaran akan kematian. Ya, dikiranya kalau keluar terus selamat dari kematian begitu. Padahal kemudian faqala lahum. Faqala kemudian berfirman lahum kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian semua. Jadi yang keluar semua itu menurut salah satu keterangan tafsir 70.000 itu mati semua. Mati semua. Yang di dalam tidak. Di dalam ya namanya penyakit, ya ada yang mati, ada yang tidak. Gitu. Tapi kalau yang keluar itu semua mati semua. Nah, menurut kitab tafsir yang lain, ini adalah terjadinya tekanan dari penguasa lain ya yang akan menyerang wilayah kaum Bani Israel itu. Ya, jadi ada yang mengatakan ini adalah taun. Ada yang mengatakan ini akan ada serangan dari pihak luar yang akan menduduki, menjajah ya kaumnya Bani Israel itu yang dipimpin oleh Nabi Hizqil tadi. Ya, karena takut mereka keluar. Ya, keluar itu untuk menghindari peperangan. Mereka malas berperang, mereka malas untuk berjihad. Ya, mereka takut mati keluar. Untuk menghindari tadi itu kalau kemudian pasukan musuh datang. Jadi kalau keluar kan sudahlah sembunyi di mana gitu hidup lah. Yang penting bisa hidup di luar daripada di dalam nanti malas mereka berperang. Berjihad itu malas. Ya. Kalau nanti ada pasukan, aduh, kayaknya takut gitu ya. Keluar aja gitu ya. Dan itu banyak. Padahal begitu keluar Allah sampaikan kepada mereka, matilah kalian semua. Maka sebenarnya kalau mereka bertahan di dalam, bertahan dengan musuh, belum tentu kalah, gitu ya. Belum tentu mereka akan kalah. Tapi begitu keluar, Allah ingin tunjukkan bahwa mati dan hidup itu di tangan Allah. Maka mati semua itu. Summa ahyahum. Nah ini indahnya, ya. Summa ahyahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Ya. Nah ini adalah apa? Kemudian Nabi Hizqil tadi melihat kaumnya berserakan mati 70.000-an, banyak sekali, sedih sekali Nabi Hizqil. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah bagaimana ini ya Allah, kaumku sudah banyak meninggal ini. Ya, jadi mengadu kepada Allah. Ya namanya Nabi itu memang ya istimewa.
Ya, nabi itu istimewa. Kalau kita enggak gitu ya. Nabi itu istimewa. Nah, ya, karena kekasihnya Allah dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala dihidupkan tuh 70.000 itu setelah 8 hari. Jadi ini ada kitab tafsir juga. Setelah 8 hari ya mati kemudian dihidupkan Allah. Allah ingin tunjukkan Allah yang maha menghidupkan dan Allah yang maha mematikan. Pesannya adalah apabila ada panggilan jihad jangan takut. Karena kalian di dalam belum mati juga mati, di luar mati juga mati. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, "Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, ya, kalau kematian itu menghampiri kalian, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Mati tetap mati, meskipun kalian berada di dalam perlindungan benteng-benteng yang kokoh, bangunan yang tinggi, menjulang, kuat, tidak bisa menghalangi kematian. Malaikat Israel tidak bisa dihalangi oleh benteng. Kalau manusia bisa dihalangi oleh benteng, tapi malaikat Israel kan tidak bisa dihalangi benteng. Kamu di dalam benteng kuat, kiranya kamu tidak mati. Kalau malaikat Israel datang, mati kamu. Jadi 8 hari meninggal, dihidupkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dihidupkan ini kemudian masih ada bekas kematian. Nah, ini indahnya gitu. Jadi mereka yang hidup itu ada bekas mereka telah mati, yaitu apa? Yaitu kulitnya agak gimana gitu ya dan pucat gitu ya. Jadi mereka hidup dalam kondisi yang seperti mayat hidup. Nah, ini. Ya. Mereka kembali ke kaumnya. Wah, itu aneh gitu ya, beda dengan ya. Mereka hidup dalam kondisi yang seperti kayak pucet gitu ya, badannya itu. Tidak bisa mau dipoles, dikasih bedak, dikasih apa, tetap begitu. Kayak orang mati sekian hari begitu, 8 hari. Kempes dan pucat. Ya itu ya, indahnya ya. Itu dulu terjadi seperti itu kekuasaan Allah itu ya. Bukan seperti kita yang seperti segar-segar begini itu ya. Yang kayak mayat hidup itu. Hidup itu. Dan mereka hidup selama 1 tahun. Ya ini berarti apa? Menunjukkan Allah Maha Kuasa. Ya. Summa ahyahum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka. Nah, kalau kita nggak percaya ayat ini, kafir kita. Gitu ya. Ya, ini oleh karena itu menjadi pelajaran bagi kita ini. Pesannya adalah ketika ada yaitu tadi panggilan jihad, ya sudah bertahan. Ya, jangan lari, kemudian takut mati, dikira mah hidup, Allah sudah akan bisa mematikan kita dimanapun kita berada. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lazu fadlin, sungguh Allah mempunyai karunia alan nasi, bagi manusia. Ya Allah berikan karunia kepada mereka yang tadi itu. Kalau kemudian mereka tidak dihidupkan Allah Subhanahu wa taala, ya mereka akan tinggal di neraka. Karena posisinya lari dari jihad, lari dari kewajiban dia dalam masyarakat. Ya harusnya dia melindungi masyarakatnya, dia lari. Nah kalau dia lari, maka yang kececer di dalam bagaimana itu nanti? Ya, yang harusnya kalau dia di dalam itu musuh mungkin mikir-mikir gitu ya. Wah masih banyak itu laki-lakinya, ya, apalagi pada bawa pedang gitu ya. Mungkin mikir-mikir gak jadi masuk deh. Tapi begitu pada lari, kan bolong, bobol di dalamnya itu, masuklah musuh. Nah ini nggak boleh ini. Artinya mereka yang lari tadi itu dalam posisi yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada nabinya. Maka dimatikan Allah, ya. Kalau dia mati terus, berarti dia di neraka, tidak mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Dihidupkan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bertaubat. Nah, ini ya. Tapi juga kebanyakan tidak begitu. Ya, diberi kesempatan seperti itu, sebagian kecil saja yang sadar, yang bertaubat, yang kemudian memperbaiki diri. Ya, di sini innallaha ladzu fadlin 'alan nasi. Sungguhnya Allah
mempunyai karunia yang besar bagi manusia. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan secara umum memang Allah berikan karunia besar kepada manusia, kepada kita, terutama umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan karunia apa? Kita itu kalau ada apa-apa tidak langsung dibinasakan Allah, tidak langsung seperti kaum terdahulu mati semua, 70 mati semua, langsung tidak ada kesempatan untuk taubat. Kita diberi kesempatan untuk taubat sampai nyawa ada di kerongkongan. Ya, sampai sakaratul maut itu diberi kesempatan untuk taubat. Itu adalah karunia Allah itu. Kita salah dibiarkan, ya, maksiat dibiarkan, tetap diberi rezeki, diberi kesenangan hidup, keinginannya terpenuhi, padahal belum taat betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah biarkan maksiat, salah dibiarkan, ya, diberi kesempatan untuk taubat. Dan taubat bisa kapanpun juga, siang malam. Allah Subhanahu Wa Taala membuka taubat itu, ya, sampai mati. Dan kalau kiamat sampai matahari terbit dari arah tubuk, sampai kiamat. Ini kan karunia Allah. Walakinna aktsaron nasi, akan tetapi kebanyakan manusia la yashkuruna, mereka tidak bersyukur. Ya. Jadi ini ada pesan juga dari sebagian besar tadi 70.000 itu, sebagian besarnya itu tidak sadar. Kalau sudah mati terus dihidupkan, kan ada kesempatan, ya Allah, sudah pernah mati, sadar, kembali memperbaiki diri, ikut bersama nabinya. Ini enggak, tetap aja nakal gitu ya, kaum Bani Israel ini tetap aja nakal tuh. Sebagian besarnya itu nakal, enggak sadar gitu. Ini kan cermin bagi kita. Kita seperti itu atau tidak? Ya. Dan di sini disebutkan kebanyakan. Maka manusia itu kebanyakan tidak bersyukur. Ya. Tidak mengetahui di ayat-ayat Al-Qur'an itu kalau bicara aksaruhum, aksaro, kebanyakan la yashkuru, la ya'lamun, la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak berpikir, tidak menggunakan akalnya. Ya. La yu'minun, sebagian besar mereka tidak beriman. Jadi kalau menggunakan aksaro itu tadi yang buruk-buruk itu. Artinya memang populasi manusia itu, ya, yang banyak adalah yang tidak baik. Jadi ada populasi itu ada sebagian itu baik, itu sebagian kecil. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kalau dikatakan sedikit, itu Allah sebutkan sedikit dari hambaku itu yang bersyukur. Tapi kebanyakan tidak bersyukur. Ya, kalau kemudian misalkan ada ngaji seperti ini, ya sedikit, ya memang begitu. Jangan kemudian menjadi patah semangat. Memang sedikit itu. Kalau untuk apa-apa banyak, ya itu memang masyarakat seperti itu. Ini sudah ada di dalam pesan narasi di dalam Al-Quran. Kalau ada pertunjukan konser itu, bayar berapapun, jutaan lah, penuh itu, gor, Senayan atau apa itu, konser itu. Sampai ada VVIP-nya yang puluhan juta, langsung sold out dalam masa sekian menit saja. Ya, tapi kalau pengajian gratis, ya, itu ya begitulah ya. Nah, itulah memang seperti itu. Ya, ini jadi Bani Israel itu cermin hidup kita. Ya. Maka ini untuk Bani Israel agar umatnya Nabi Muhammad SAW kemudian berkaca seperti itu atau tidak. Semoga kita ya ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala bukan termasuk aktsaron nasi. Karena Al-Quran kalau bicara aksaro, kebanyakan itu tadi la yu'minun, walakinna aktsaruhum la yu'minun, la yashkurun, la ya'lamun, la ya'qilun. Tapi kalau sedikit yang bersyukur, sedikit yang mau menggunakan akalnya, sedikit yang begitu.
Tapi yang nggak boleh kemudian berbangga, kemudian wah jadi lagi, tidak syukur juga akhirnya seperti itu. Tetap dalam posisi yang khauf dan roja, khawatir dan juga mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena setan itu kalau tidak menggoda dengan cara menahan, dia akan mendorong. Kalau dia tidak bisa dihalangi dari depan, dia akan dari belakang. Dari depan kok nggak bisa, mau ke masjid dihalang-halangi apa aja nggak bisa. Tetap aja wudhu, tetap aja berangkat, tetap aja datang, tetap aja di soft depan. Setan itu usahanya, wah, setiap saat dan terus-menerus agar kita itu lengah dan jatuh. Nggak bisa juga ditahan dari depan, tetap aja di soft depan, dari belakang dorong aja. Kamu mantap, ya, mantap kamu ini. Ya, hamba Allah yang luar biasa, luar biasa. Ya, mungkin di sini kamulah, mungkin gitu ya, yang stop. Akhirnya, oh iya, lupa kesalahannya, kemudian bangga. Itu salah juga, akhirnya jatuh juga. Jadi nggak bisa ditahan, dorong, jatuh. Gitu ya. Wa qatilu fi sabilillahi. Wa qatilu, dan berperanglah kalian semua fi sabilillahi, di jalan Allah. Ya, jadi ayat tadi sudah jelas, jangan takut masalah kematian. Ya, dimulai dari situ. Ya, kamu berjuang untuk masyarakat agar bermartabat, tidak ditindas. Itu lebih baik daripada kamu lari. Kalau kamu lari, kamu belum tentu selamat loh. Ya, kamu bisa mati juga dimanapun. Tapi masyarakat yang kamu tinggalkan, para laki-laki utamanya, akan ditindas. Ya kan lemah gitu. Maka berikutnya adalah waqatilu, dan berperanglah kalian semua fi sabilillahi, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sami'un alimun. Sami'un itu maha mendengar, alimun dan maha mengetahui. Jadi itu. Allah Maha mendengar apa saja yang kalian katakan. Allah Maha mengetahui apa saja motivasi niat kalian. Kalian keluar itu niatnya apa? Takut kepada kematian, bukan takut kepada Allah. Ya, kalau takut kepada Allah bukan begitu. Kalau takut mati kamu lari. Tapi kalau takut kepada Allah, kamu tidak akan lari. Ya, karena bagaimana eh, kamu takut kepada Allah, kamu melanggar perintah Allah. Jadi kamu berani sama Allah, kamu melanggar perintah Allah. Ya, Allah Maha mendengar apa saja yang kalian katakan, dan Allah Maha mengetahui apa saja motivasi kalian. Ya, tentunya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan akan membalas ya segala perbuatan kalian di akhirat nanti. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Man, siapakah orangnya? Dzalladzi, yang dia itu yuqridu, mau memberikan pinjaman Allah kepada Allah. Qardon, dengan pinjaman hasanan yang baik. Ini Masya Allah, ini kiasan. Jadi Allah ya menyebutkan orang-orang yang mau berinfak di jalan Allah dengan hartanya itu dengan meminjam. Padahal yang memberi siapa? Yang memberi Allah. Tapi kemudian orang yang mau berinfak fisabilillah itu meminjamkan kepada Allah. Jadi nanti akan pinjamannya itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayudha'ifahu, maka dia akan melipat gandakan pinjaman itu kepadanya. Adha'afan, dengan perlipat gandaan, katsiratan, yang sangat banyak. Ya, ini sudah siapa ya? Baik ya, sudah Isya.
Ini insya Allah akan dibahas, dilanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian Al-Quran perkata untuk malam hari ini. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat fid din wad dunya wal akhirah, diberikan keistiqomahan dalam ibadah dan akhirnya diwafatkan dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Ustaz. Matur nuwun Ustaz.